Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Hafiz Yusuf Hidayatullah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bimbingan konseling. NIM saya adalah 220104110155. Yang pertama, kita akan berbicara tentang bagaimana apa sih itu bimbingan konseling. Bimbingan sendiri itu memiliki banyak makna. Adapun bimbingan ialah aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan realisasi pribadi setiap individu. Dapat dipahami bahwa bimbingan membantu individu untuk mengaktualisasikan diri dengan lingkungannya. Bimbingan merupakan pendidikan dan pengembangan yang menekankan proses belajar yang sistematik. Pengertian ini menekankan bahwa bimbingan sebagai bentuk pendidikan dan pengembangan diri yang bertujuan untuk memperoleh melalui proses belajar. Dari pengertian itu bahwa dipahami, bimbingan pada hakikatnya merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh ahlinya kepada individu dalam rangka memahami diri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungan, memilih, menentukan, dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya sendiri. Bimbingan adalah proses di mana dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu melalui tahap-tahap atau langkah yang telah ditentukan. Dan bimbingan adalah bantuan. Aspek pokok dari definisi bimbingan adalah pemberian bantuan dengan sukarela atau tidak memaksa orang yang dibantu atau menerima mengikutinya. Peran utama ada pada individu yang dibantu tersebut. Sifat bantuan dalam bimbingan dibatasi pada bantuan edukatif psikologis, bantuan yang mendidik agar individu dapat membantu dirinya sendiri yang tidak bergantung pada konselor. Yang pertama yakni berdasarkan definisi konseling sendiri dapat disimpulkan bahwa konseling sebagai interaksi yang berarti hubungan timbal balik antara konselor dan konseling, baik secara face to face maupun dengan cara tidak langsung, yakni e-counseling. Pada hakikatnya, interaksi konseling yang baik adalah interaksi primer, yaitu kontak langsung atau tatap muka antara konselor dan konseling, sehingga ada kehangatan di dalam psikologis daripada seseorang konseling tersebut. Dalam kontak langsung ini, konselor dan konseling dapat bersalaman, senyum, mengamati mimik, mendengar nada dan irama berbicara tersebut. Adapun prinsip-prinsip dalam bimbingan konseling, yakni yang pertama, bimbingan didasarkan pengakuan terhadap ilmuwan dan harga diri konseling dan atas haknya mendapatkan bantuan. Yang kedua, bimbingan dan konseling merupakan proses dari mana pendidikan yang berkesinambungan. Artinya, bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dalam dunia pendidikan, seperti itu. Yang selanjutnya yakni bimbingan dan konseling harus respect terhadap hak-hak setiap konseling yang meminta bantuan dan layanan. Yang selanjutnya yakni bukan prerogatif kelompok khusus profesi atau kesehatan mental, namun dilaksanakan melalui kerjasama yang masing-masing bekerja berdasarkan keahlian atau kompetensinya sendiri. Yang kelima yakni fokus bimbingan dan konseling adalah membantu konseling dalam merealisasikan potensi yang dikonsultasikan, seperti itu. Yakni yang selanjutnya kita akan membahas mengenai ada sebuah pengamatan di sini daripada kasus ketika saya melaksanakan kegiatan asistensi mengajar, yakni di sekolah MAN 1 Pasuruan. Ada sebuah kasus, jadi identifikasi masalah pertamanya adalah hilangnya minat dan fokus belajar di banyak jam pelajaran. Kita sebut saja inisialnya A. Umurnya dia adalah 15 tahun. Dia menempati di bangku kelas 10. Siswa berinisial A ini lagi menempuh jenjang SMA sederajat. Seringkali ketika di berbagai mata pelajaran di sekolah, si A ini susah sekali untuk bisa fokus atau mengerti apa yang ia pelajari, yang sedang ia kerjakan, sedangkan kecenderungan untuk keluar
tidur ataupun main handphone menjadi problematika tersendiri nyatanya. Jadi sering para dewan guru mempertanyakan hal ini, apakah perihal membosankan, perihal media, perihal bagaimana kondisi kelas, atau perihal sosial seperti itu. Tapi untuk memperoleh hasil yang maksimal, identifikasi masalah ini terus dilakukan lebih detail dan lebih spesifik tentunya. Jikalau ada problem tersendiri yang ia alami selama ini, ketemulah spesifikasi dari masalah ini. Dari sering tidaknya fokus, tidak bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, memiliki ketergantungan, merasa cepat bosan pada keadaan, sering putus asa atau pesimis kepada diri sendiri. Kita memakai teori realistis yang merupakan jenis terapi dalam psikologi, yang merupakan teori yang dikembangkan oleh William Glasser, yang merupakan seorang psikologi asal California. Ciri dari teori ini adalah tidak hanya terpaku pada kejadian masa lalu, but mendorong konseling untuk bisa menghadapi realita pada kemudian hari, sekarang, dan kemudian dan selanjutnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah penerapan ini memenuhi pemenuhan kebutuhan. Jadi dari inisial A ini berangkat ke sekolah untuk menuntut ilmu dan belajar bertanggung jawab kepada pilihan dan dirinya sendiri. Tapi gagal fokus atas kemalasan menjadi salah satu hambatan yang terjadi. Yang kedua adalah pilihan dan konsekuensi. Guru dan konselor memberi himbauan atau penjelasan. Tujuan ia berangkat dari rumah ke sekolah, proses perjalanan untuk menata masa depan dia, kurang lebih seperti itu. Tanggung jawab dalam sisi pembinaan, diajak untuk meneliti, mengevaluasi terhadap pola dirinya sendiri, dan mempersiapkan proses yang baru dengan segala pertimbangan, dan dirinya pun ikut dalam proses tersebut. Membuat perjanjian. Siswa dan konselor membuat komitmen secara bersama untuk membuat kedisiplinan dalam segala aspek untuk menggugah semangat dari seorang siswa ini untuk bertanggung jawab, memegang komitmen. Dengan adanya komitmen ini nanti dengan achievement, mungkin dengan achievement yang ia usahakan, kita akan berikan small gift. Nah, seperti itu. Kita akan berikan small gift atas komitmen yang sudah dia raih, kurang lebih seperti itu. Langkah-langkahnya cukup mudah. Kita melakukan pendekatan yang secara persuasif individualis tentunya, menggali informasi tidak hanya dalam sekolah tapi juga di luar sekolah, menanyakan dengan proses mengobrol. Kita tanyakan dengan santai apa masalahnya, apa yang sedang dihadapi, apa yang sedang ia bikin. Mungkin kurang lebih seperti itu. Yang keempat yakni menyelesaikan. Bagaimana apa yang perlu kita bantu untuk menyelesaikan apa yang ada di pikiranmu. Ya, kita tidak hanya mengejudge, kita tidak hanya menghakimi, tapi kita akan membantu, membina, dan membawa. Seperti itu. Itulah bagusnya konselor. Selanjutnya membuat komitmen seperti itu, meminta bantuan orang terdekatnya, orang tuanya khususnya, untuk keberlangsungan perkembangan potensi ini. Meminta tanggung jawab siswa agar terkontrol tidak hanya di dalam lingkungan sekolah, tapi juga di luar lingkungan sekolah. Berikan apresiasi jikalau sudah berusaha untuk komitmen dia sendiri untuk mencapai target-target selanjutnya yang sudah dirancangkan. Melalui teori ini diangkat untuk penyelesaian masalah ini menggunakan teori realistis hingga siswa belajar atas keputusannya dia sendiri, dan apa yang ia lakukan sekarang itulah yang nantinya yang akan menentukan masa depan mereka sendiri. Seperti itu. Sesekali bolehlah menoleh ke belakang hanya untuk memastikan apakah aman untuk kita sedikit lebih cepat maju ke depan dan menatanya. Dan dia bisa bertanggung jawab atas kemudi yang ia jalankan dengan segala keyakinan tanpa ada pesimisme sedikit pun. Mungkin itu adalah analisis kepada salah satu murid yang berada di sekolah MAN 1 Pasuruan. Jadi banyaklah, itu adalah satu pengamatan juga studi kasus yang dimana di dalamnya ada berbanyak masalah di belakangnya, cara mengamatinya dengan analisis masalah dari lingkungan dulu, emosionalnya dulu, lingkungan keluarga di luar sekolah dulu. Bagaimana nanti kita menindaklanjuti masalah ini, bagaimana kita memberi pendekatan secara intens, terus memberikan support atau tempat ternyaman mungkin dengan tujuan hasil yang diharapkan itu untuk masa depan mereka, untuk kemajuan mereka. Maka dengan itu peran
Bimbingan konseling di sini adalah yang menurut saya dan menurut banyak ahli tentunya itu adalah sebuah peran yang mungkin sangat dibutuhkan dan menjadi acuan tersendiri tentunya untuk sekolah, karena kebanyakan tidak semua siswa itu berasal dari latar belakang atau kondisi sosial yang kita harapkan, atau mungkin tidak seberuntung kita seperti ini. Maka dari itulah peran dari bimbingan konseling ini membawa dampak yang baik, membawa dampak yang menuju positif untuk menjadikan generasi emas Indonesia 2045. Terima kasih, mungkin cukup, mungkin hadza minni zawajatu minal akhta asalul afwa samaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.